dari goa mau ke kota besar. Kalau kita dari goanya sendiri tidak memberikan bekal berupa keilmuan, kita nyemplung ke kota bingung mau kemana, pakai apa, jalannya seperti apa. Nah, itulah tantangan-tantangan yang nanti akan Bapak Ibu temui di kambing dan domba, dan itu pasti ya. Dari semalam saya sempat diskusi dengan beberapa peserta yang sudah hadir di sini menghadapi anakan yang tidak besar-besar, kemudian anakan yang baru 2 minggu tahu-tahu kejang mati gitu. Nah, yang seperti itulah yang nanti akan kita hadir. Jadi kalau diistilahkan itu yang penting berani dulu. Berani adakan ternaknya, ada kandangnya. Urusan yang ketiga di atas biasanya banyak diabaikan. Nanti ketemunya kalau sudah masa bulan madunya selesai. Kambing dan domba itu kalau di peternakan yang baru pemula, bulan madunya itu di 1 tahun pertama, Bapak Ibu. Jadi kita ngeluarin duit berapapun, ngeluarin ongkos berapapun masih oke-oke saja. Ya, tapi nanti ketika sudah 1 tahun, baru kita akan terpikirkan, oh masa kayak gini terus? Masa akan terus menguras dompet tanpa ada penghasilannya? Ya, kayak tadi rukun beternak ini, meskipun sekarang Bapak Ibu ada di posisi 4 atau 5, kembalikan lagi ke depan dulu. Satu, niatnya yang benerin dulu ya. Jadi mudah-mudahan yang ada di sini Bapak Ibu semua sudah punya niat yang spesifik. Spesifik itu artinya kan sama aja dengan doa. Doa katanya kalau lebih spesifik lebih bagus, lebih mantap. Niatnya ditata lagi. Benar. Oke. Niatnya mau beternak kambing atau domba, bukannya yang untuk komoditas atau beternak bukan saja, atau kontes, atau yang lainnya, silakan data. Kemudian yang kedua ilmu. Hari ini Bapak Ibu kita nambah begitu update ilmu nanti mudah-mudahan bisa menambahi ilmu dari Bapak Ibu semua. Saya yakin dari semua yang ada di sini sudah ada pengalaman dengan teman-teman ya. Nanti hanya 3 makannya. Ini yang paling urgent di kambing dan domba semua. Ketika Bapak Ibu sudah selesai dengan urusan pakan, di pakan ini sudah selesai, maka rumput yang bawahnya akan selesai dengan bukanya. Jadi yang pertama memang harus ditekankan pakannya diselesaikan dulu. Selesainya pakan itu bagaimana? Pakan itu kalau kita sebutkan ada yang namanya selesai dalam hal jumlah. Yang kedua, dari sisi nutrisinya. Oke. Dan sekarang punya kambing 4, 5, atau 10, ataupun 100 sekalipun, itu sebenarnya kan kembali lagi kepada ini kecukupan. Ada yang mungkin sana Pak. Oke, terima kasih. Kan udah nggak usah pakai ini, mudah-mudahan kedengeran ya. Sampai jadi di kambing dan domba urusan pakan ini satu urusannya dengan jumlah. Oke, jumlah itu di dalamnya nanti termasuk jumlah untuk ternak. Yang kedua jumlah untuk stoknya. Ini harus diselesaikan. Yang sekarang punya 5 ekor, nanti paling tidak kalau seekor bobotnya 40, berarti kan makannya sekitar 15% disediakannya. Aslinya sih cuma 10% dari badannya. Cuma 10% ini nanti ada tambahannya sekitar 2,5 sampai 5% terkait dengan mungkin ada pakan yang terbuang, tidak termakan. Kemudian antisipasi nanti yang mungkin ada kayu atau ada hal yang harus dimakan. Oke. Kalau di tempat saya kambing merah, saya langsung kasih 15% dari bobot badannya untuk yang pakan hijauannya. Oke. Ini untuk baterainya telah seperti itu. Baterai. Untuk urusan jumlah yang terkait dengan ternaknya, selesaikan jumlah untuk ternak dulu. Ya, dengan sekarang ada 5 ekor, berarti 5 kali 40 kali 15%, berarti 6 kilo. 6 kilo kali 5, harus 30 kilo ada sehari. Per ekor kalau 5 ekor. Dijual ya?
Nanti spiritnya kalau mau dikasih konsentrasi nanti juga lagi. Kita ngomongin yang hijau dulu. Terus tadi 30 kilo untuk 5 ekor. 30 kilo untuk 5 ekor harus ada atau ready tiap hari. Kebutuhan untuk setiap harinya. Bapak Ibu kan akan menghitung stok. Stok ini penting. Stok ini kan nanti berarti ada yang namanya bank pakan. Bank pakan itu ada pakan yang simpanan, ada yang masih dijual pakan ternak di lahan. Nanti bank pakan akan menemukan ada yang namanya tanaman yang ada di lahan, kemudian ada yang bentuknya simpanan, entah bentuk silase, dengan fermentasian ataupun pakan keringan. Ya, yang penting, yang paling utama, kebutuhan pakan harus terpenuhi satu dari jumlahnya untuk ternaknya. Kalau stok tinggal diperhitungkan ada yang namanya daya dukung lahan atau carrying capacity. Lahan Bapak punya berapa meter persegi, nanti hasil hijauannya per meter persegi berapa, nanti bisa diperhitungkan. Tentunya lahan Bapak harusnya bisa mendukung untuk berapa ekor. Jadi kalau untuk nanti Bapak Ibu yang menginginkan diumbar tanpa kandang sekalipun, tiap 1 hektar itu hanya mampu untuk 20 ekor. Ya. Tanpa ngarit, tanpa apa-apa, tinggal aja di situ, bertahun-tahun masih hidup 20 ekor. Jadi setiap kali ada kelebihan dari 21 per 22 dikeluarin. Perimbangannya 1 hektar untuk 20 ekor, maka kambing entah domba. Kalau untuk sapi 1 hektar itu untuk 1 ekor. Nah, di Australia luasannya banyak, nah mereka kan diumbar. Oke. Di 1 hektar itu 20 ekor. Kalau diumbar tanpa dikandang, tanpa ini kita memperhitungkan sebagai lahan tanpa kandang, tanpa ada intervensi banyak dari manusianya. Kalau model dikandangkan nanti hitungnya ke carrying capacity pakannya. Daya dukung lahannya mampu untuk menghasilkan berapa kilogram atau berapa jumlah yang dihasilkan untuk kebutuhan ternaknya. Jadi 1 cukup jumlah. Perhitungan benar-benar ini kaitannya dengan jumlah. Kenapa? Karena nanti pakan ini di kambing dan domba kan akan jadi 3 hal. 1 untuk hidup pokok. Hidup pokok itu artinya ya untuk bernafas, untuk bergerak saja. Nanti berikutnya pakan itu 1 dipakai untuk hidup pokok, yang kedua untuk produksi, yang ketiga untuk reproduksi. Setiap 15% dari berat badan itu biasanya sudah akan mencukupi sampai sini. Akan semuanya terpenuhi. Yang jadi masalah ketika Bapak Ibu tidak memperhitungkan, pokoknya setiap hari-hari 1 karung kasihkan buat 6 ekor. Ya, padahal 1 karung yang diberikan itu kadang-kadang bobotnya kadang kurang dari 30 ataupun lebih dari 30, tapi yang terbuang tidak diperhitungkan. Di tingkat peternak, mohon maaf, kalau ngarit 1 karung, biasanya yang akan terbuang atau jadi bahan untuk bakaran di kandang itu sepertiga bagian, rata-rata. Entah ini ngarang atau enggak, pasti sepertiga minimal yang terbuang. Oke, nah sepertiga yang terbuang itu tinggal perhitungan aja. Tadi bobot misalnya ngarit benar 30 kilo, sepertiganya 10 kilo, udah minus 30 kilo. Yang 10 kg diberikan ke 5 ekor, tekor untuk hidup pokok aja. Jadi nanti Bapak akan menemukan pakan diberikan tiap hari jumlah itu untuk produksi tidak bisa, untuk reproduksi kasusnya ada yang tidak keluar susunya, tidak mau menyusui dan sebagainya. Dipastikan pakan urusannya jelas benerin. Karena nanti dipakai untuk 3 hal. Hidup pokok, produksi, plus reproduksi. Hidup pokok saja dengan 10% masuk bisa. Jadi, hitung-hitungan realnya 10% bobot badan ini yang masuk ke perutnya kambing domba, yang harus masuk. Sampai 15% kenapa? Karena tadi ada kemungkinan terbuang, nggak kemakan, ada kayu atau yang tua-tua nggak kemakan, itu diberi tengah sebagai tambahan supaya kita benar-benar bisa menghasilkan 10% dari BB ini masuk ke perut. Sekarang yang punya kambing domba berapapun silakan mulai dari situ. Kalau dari sini saja sudah tidak memenuhi, harapannya untuk reproduksi habis. Meskipun untuk kawin mungkin ya bisa, bunting mungkin bisa, tapi akan ada masalah. Anak yang lahir bobotnya tidak sesuai target,
kemudian ada kemungkinan tidak keluar susu, tidak mau menyusui, lemas dan sebagainya. Ini akibat dari jumlah saja nggak mencukupi. Oke. Nah, untuk urusan nutrisi, Bapak Ibu dengan konsep pakan yang benar sudah akan terpenuhi. Oke. Jadi, silakan nanti catat ada yang namanya konsep pakan, ada kambing dan domba. Yang pertama ini kambing dan domba. Kambing dan domba itu herbivora, pemakan tanaman, pemakan tumbuhan, Pak ya. Di pelajaran SD, SMP atau SMA untuk biologi, ilmu tanaman itu kambing dan domba termasuknya herbivora, pemakan tanaman, pemakan herb. Dari kata dasar herb atau tanaman. Ketika Bapak Ibu menemukan tulisan herbivora, maka mindsetnya harus dirubah. Tidak boleh lagi mengharamkan atau tidak bolehkan satu dua jenis tanaman untuk diberikan ke kambing dan dombanya. Ya. Kita masih banyak yang seperti itu. Masih banyak yang mengharamkan singkong karet, kelam toro nggak boleh, daun ranting nggak boleh, terus daun apa lagi nggak boleh? Lere sede nggak boleh, kan gitu. Ya, ini karena konsep pakan ini nanti harusnya bisa membuat mindset Bapak Ibu berubah. Ya, tidak boleh lagi mengharamkan tanaman. Karena tulisannya kambing dan domba herbivora, pemakan tanaman. Oke, ini pegang dulu. Jadi nanti selepas dari sini harusnya Bapak Ibu punya list atau daftar tanaman apa saja yang mungkin saya bisa dapatkan dan ditaruh di kandang. Oke. Yang dekat dengan perkotaan, pemukiman dekat dengan perkotaan mungkin bisa kerjasama dengan orang PU pertamanan, minta anterin itu rampasan pinggir jalan-jalan itu. Semua kan tanaman itu yang dirampas ya. Ada pohon mangga, pohon palem, pohon apapun yang menghalangi listrik biasanya akan ditabrak. Nah, itu jadi pakan kita. Ya, jadi hari ini kalau Bapak Ibu nanti keluar dari kelas ini harus punya list. Saya bisa mendapatkan daun randu di sana sebanyak sekian kintal hanya dengan ongkos bensin saja. Yang murah-murah itu catetin semua. Supaya nanti Bapak Ibu tidak kalah di harga pakan. Ya, pakan itu nanti ngabisin duit paling banyak. 70% dari ongkos itu ada di pakan. Herbivora yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak Ibu nanti menginginkan benar-benar semua tanaman ini bisa jadi pakan, maka yang harus dilakukan adalah mencacah atau chopping. Yang ketiga, mix atau mencampur. Konsep pakan yang nomor 4, nomor 5, ketika yang 1, 2, 3 ini Bapak Ibu benar-benar bisa jalankan, harusnya tidak ada lagi yang namanya musim kemarau, kambing di belakang rumah yang tadinya 5 ekor berubah jadi 1 atau 2 ekor saja. Karena nggak ada pakan alasannya. Begitu nggih Bu? Nggih, kalau yang senyum biasanya pengalaman. Dan rata-rata di peternak kita kan gitu. Mohon maaf nih, yang di kandang belakang rumah ada 5 sampai 10 ekor. Begitu musim penghujan seperti sekarang, penuh Pak isinya 10, 5 ekor gitu. Begitu masuk musim kemarau agak panjang, tinggal 2, tinggal 3. Tinggal 2, tinggal 3. Nggak bisa, nggak ada pakannya. Alasannya gitu. Ya. Padahal nanti kalau Bapak lakukan 3 hal ini saja, dari sini sampai sini, tidak ada lagi yang namanya kekurangan pakan. Setelah kita mendapatkan tanaman yang kita incar, entah itu daun beringin, entah itu daun trembesi, entah itu daun juar, entah itu daun terong-terongan dan sebagainya, itu semua tanaman. Ya, di sini kan mungkin belum ada yang pernah ngasih makan pakai daun juar, daun trembesi. Itu gizinya tinggi Bu, cuma rasanya nggak enak, kayak sabun. Mirip indigo vera. Cek aja, Bapak kasih indigo vera hari ini langsung bruk 5 kilo, pasti makannya hanya 2 on, 3 on. Ya, dia mau makan yang dia bisa tahan sabonisasinya. Sifat sabunnya semakin banyak dia nggak mau. Makanya perlu untuk dicacah, dimix, dicampur. Dicacah maksimal 7 cm. 7 cm ini kaitannya dengan kemampuan mulutnya kambing domba. Meskipun kelihatannya lebar dari ujung sampai ujung,
Dia aslinya hanya mampu merenggut 7 cm. Di atas 7 cm mesti dia akan keluar tenaga lagi. Entah buat merenggut, motong, rebutan sama tetangganya. Yang punya kambing biasanya kan gitu. Nanti pada jatuh, nggak kemakan, sudah mengurangi jumlah 10% tadi. Ya, dicacah maksimal 7 cm. Semakin kecil semakin bagus. Ya, 7 cm urusannya dengan terbuangnya energi sebenarnya. Kita pengen efektif, ya jangan bikin kambing domba kita banyak energi yang terbuang nggak perlu. Kalau udah 7 cm ke atas pasti banyak hal yang membuat dia energinya berkurang banyak. Dicacah maksimal 7 cm, kemudian dimix minimal 4 macam. Oke. Kita ngomongin 4 macam kenapa? Karena nanti urusannya nutrisi ketika dengan satu macam saja, misalnya kita pakai indigo lah yang paling hari ini paling tren ya. Protein berapa Pak? 27. Serat kasarnya sekitar 8-10. Kemudian TDN-nya tinggi 70-an% up. Kemudian energinya 2000 kilokalori. Dari satu macam indigo vera, harusnya kalau kita ingin memperbandingkan dengan sudah tercukupi atau belum nutrisinya, kan berarti kita harus punya standar nutrisi untuk pemeliharaan kambing breeding, misalnya breeding kambing. Untuk breeding kambing butuh protein di atas 10%, serat kasarnya di atas 15%, TDN-nya di atas 50%, energinya di atas 2000. Tinggal cek saja. PK oke, centang. Serat kasar no. TDN oke. Energi pas-pas saja. Jadi ketika ada satu bagian saja yang nggak sesuai dengan standar, pasti akan bermasalah. Jadi indigo meskipun terlihat begitu mewah nilai nutrisinya, tapi ketika diberikan hanya tunggal saja, tidak akan memenuhi serat kasarnya. Padahal kambing dan domba, seperti Bapak Ibu tahu semua, dia kan pemakan serat. Dia sejatinya pemakan serat. Ketika serat diberikan jumlah itu cukup, pasti dia akan bisa merubah jadi hidup pokok, produksi, dan reproduksi. TDN berapa sih Pak? TDN-nya indigo itu di atas 70. Bukan yang breeding. Oh, breeding di atas 50. Ringan sekali breeding itu. Energi 2000 ya? Energi 2000. Ini mau masih ngomongin breeding. Kalau ngomongin yang fattening lebih rigid lagi, lebih tinggi lagi. PK harus di atas 16%. Serat kasarnya harus di atas 15%. Energinya harus di atas 2500. Per hari ini masih ada yang kejar-kejaran sampai 3000. Karena pengemukan itu kan percepatan ya, jadi butuh energi yang tinggi. TDN harus di atas 70. Oke. Ini ngomongin daun, baru ngomongin daun ini ya, daun indigo vera. Daun indigo vera itu masuknya sebagai daun, karena dia ada batang, dahan, ranting, dan daunnya. Ya, daunnya nempel di itunya. Nah, ini namanya daun. Kalau yang rumput yang seperti ini, yang batangnya sama helai daunnya nyambung. Oke. Dan yang Bapak Ibu harus jadi perubahan mindset hari ini, apapun namanya ketika bentuknya seperti ini, dia disebutnya rumput. Nah, di dalam rumput ini nanti Bapak akan menemukan ada yang namanya jagung, tanaman jagung ya, tanaman sorghum. Apa lagi? Kangkung. Enggak, kangkung daun sejati. Pacong, odot, indigo, apa namanya? Rumput gajah, kolonjono, terus termasuk tanaman padi sendiri itu rumput semua. Oke. Rumput, ini saya kasih clue yang paling mudah dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Rumput apapun jenisnya, apapun namanya, hanyalah rumput. Proteinnya tidak akan pernah lebih dari 12%. Ya, meskipun Bapak sekarang mau berdebat pakai pacong sampai 16, pakai gabah umami sampai 18, itu tanamnya di lab, di tempat yang sudah terkondisikan, akan menemukan jumlah di atas 15, 16, 17, 18.
Tapi ketika ditanam di taruhlah di Wonogiri atau di mana yang tanahnya berkapur, tanahnya berpasir, apa akan nyampe 16? Tidak akan nyampe. Ya, hari ini mindset Bapak harus dirubah. Rumput semua tidak ada yang proteinnya lebih dari 12. Kalau Bapak nanti masih memakai mindset proteinnya sudah tinggi, rumput-rumput, nanti Bapak akan kecelek kita melakukan penggemukan atau breedingan. Apalagi penggemukan. Rumput breedingan tuh mungkin nggak terlalu kecelek banget. Begitu masuknya ke fattening, ketika ketemu protein harus di atas 16, pakai rumput aja cukup. Nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa. Rumput itu protein selalu di bawah 12. Serat kasarnya oke di atas 15. Energinya di bawah 1500. TDN-nya rendah, Pak, di bawah 50. Ya, apapun nama rumputnya, apapun jenis rumputnya, ketika helai daun menyatu dengan batangnya, itu rumput dan posisinya akan selalu seperti ini. Jadi yang sekarang milih rumput itu diambil semua, pakcoy, ngodot, sama umami, red napier semua ditanam. Hari ini harus punya target yang mau saya kejar apa? Kalau rumput yang harus dikejar adalah populasi jumlahnya untuk mencukupi serat saja. Oke, jangan diharapkan untuk yang lain. Dan nanti pun ketika dalam konsep pakan yang nomor 3 dicampur, rumput itu masuknya hanya satu macam. Mau pakai jagung, sorghum, dan sebagainya, satu macam. Campurannya kan 4 macam. Yang lainnya silahkan selain rumput. Daun-daunnya kan ada puluhan sampai ratusan jenis. Terus dari limbah tanaman juga ada banyak jenisnya. Oke, nah, harus pegang benar-benar ini. Ketika kita terpukau pada rumput, kemudian memaksakan pakai rumput yang sekarang lagi ngetren, katanya proteinnya sekian, nanti banyak keselnya, yakin. Ya, karena yang dipakai untuk, mohon maaf, ada konten kreator yang ada di YouTube itu kan semua terkondisikan, ya, terkondisikan. Saya lebih milih pakai odot super. Oh. Ya, kalau saya lebih mengutamakan jumlah. Mana yang produksinya paling banyak itu yang saya tanam. Referensi tentang berapa jumlah hasil meter atau per hektar, silakan cari di googling. Mana yang paling banyak, itu yang Bapak tanam. Oke. Jangan sampai tanam rumput sampai 6-7 macam, itu dicampur sudah dianggap lebih dari 4 macam. Bapak nanti akan kecelek, temunya akan segini terus. Oke. Itu urusannya dengan mix kaitannya dengan rumput. Kalau menghitung kandungan nutrisi itu dengan campur. Ya. Nah, ini enaknya nih. Kalau Bapak 4 macam itu 1-2 rumput, yang lainnya ada mungkin daun mangga, daun jambu dan sebagainya. Ketika dicampur sudah minimal 4 macam dengan komposisi berarti masing-masing kan 25%. Gampang tuh ini. 4 macam masing-masing seperempat bagian. Itu sudah cukup gizinya. Tanpa sentra. Tanpa sentra. Ya. Itu 4 itu gila minimal. Minimal. Ya, terus ini juga harus jadi perhatian ini. Pakan di kambing dan domba itu ada yang namanya hijauan, ada yang namanya pakan tambahan. Sentrat, limbah hasil pertanian itu masuknya semua di pakan tambahan. Oke, namanya pakan tambahan berarti kan ditambahkan ketika dibutuhkan. Ketika dari hijauan pakan ternak saja sudah mencukupi, itu konsentrat nggak kira-kira? Nggak usah, nggak butuh. Ya, yang jadi masalah di kita memang HPT kita nggak bisa lebih banyak lagi, karena lahan di Jawa kan sedikit. Bayangin aja sekarang yang punya kambing seperti Bumin, ini ada 500 ekor. Lahannya cuma segitu, itu sekali babat habis sama 3. Iya, makanya butuh untuk pakan tambahannya. Yang kalau di luar Jawa, entah di Nusa Tenggara, entah di Sumatera atau di Kalimantan, HPT saja dengan 4 macam bisa mencukupi dan tidak perlu konsentrat. Kalau saya ke Kalimantan atau ke Nusa Tenggara kemarin itu, Pak, ada yang nanya kemarin, Pak, konsentrat itu di sini kok nggak ada, Pak, nggak bisa ini. Padahal kita butuh sekali. Di sana itu nggak usah pakai konsentrat, sudah oke. Berarti pencampurannya 1:1 ya? Pencampurannya yang 4 macam? Ya, 1:1. Iya, masing-masing seperempat bagian. Kan jadi 100% ini.
Jadi pakan itu semudah ini. Kalau Bapak sudah bisa masuk di 3 konsep pakan besar ini, sudah harusnya tidak perlu lagi khawatir dengan musim kemarau, musim gempa, musim gunung meletus. Nggak ada urusan. Oke. Sekarang mau nyebut daun apa, Pak? Daun jati, pakan, Pak. Ya. Daun, lu jangan, kan yang kering basah pun mau, yang penting dicampur. Kalau diberikan sendiri nggak mau, rasanya daun jati tahu? Nggak tahu. Iya, rasanya nggak enak. Itu bilang penyabunannya nggak tinggi. Entah jati asli, entah jati kebun, itu kalau di kerajaan itu kan kayak ada lendirnya itu. Kayak daun sepatu, bunga sepatu. Kalau ditumbuk itu kan keluar lendirnya. Itu namanya sabun. Jadi ada bilangan penyabunan, namanya saponifikasi. Karena bilangan saponifikasinya tinggi, pasti kambing tidak akan mau makan itu full, total. Oke, tapi begitu sudah dicampur, nah, ajaibnya dengan dicampur ini adalah nanti menghilangkan banyak kejelekan dari daun-daunan. Yang tadi daun singkong katanya kalau diberikan nanti embung, keracunan. Apalagi lamtoro, mati, gamal atau klereside, bikin mati juga, nggak ada. Nggak perlu dilayukan, Pak. Kalau sudah dicampur mix nggak usah dilayukan. Ya. Efektif dalam beternak itu tidak usah ngambil 2 langkah, ambil 1 langkah. Jadi kan kita nggak perlu nungguin, wah mau hujan, diangkut pinggirin, jemur dulu, dilayukan, kelamaan. Ya, kambingnya kan butuh makan tiap hari. Kalau lahannya hanya segitu-gitu aja, kita masih harus jemur, harus membuat 2-3 langkah untuk bisa jadi bahan pakan kan repot. Oke, jadi pastikan ketika sudah mix, dicampur, dicacah, dan itu berasal dari tanaman, sudah selesai berarti pakan Bapak. Ya, yang sekarang punya tanaman apa yang nggak kepake, itu pakan Pak. Hari ini kalau pinggir jalan ada yang pruning atau memangkas daun jambu, daun rambutan, daun apa yang depan rumah, harusnya kita tidak boleh ngomongin itu sampah, itu limbah, nggak, itu pakan. Ya, makanya saya kalau musim hujan kayak gini bisa 2-3 kali dapat kiriman dari dump truck dari orang PLN sama orang pertamanan. Ya, masuk ke kandang, semua dump truck dijatuhin semua, sekayu-kayunya. Nanti anak kandang tinggal milahin mana kayunya yang besar-besar, dia tumpuk, dijual, daunnya pakai buat pakan. Semua jenis daun. Ya, semua jenis daun. Yang nggak boleh cuma 4 daun. Daun pintu, daun jendela, daun telinga, sama daun mudanya manusia, Bapak Ibu. Oke. Artinya memang tidak boleh ada lagi. Mindset kita harus ditanamkan benar-benar. Tidak ada yang haram kalau dia berasal dari herb tanaman. Ada kalanya kirim gambar, ada teman ngirim gambar daun seperti sengon atau seperti albasia, tapi banyak durinya pinggir-pinggirnya itu. Pakan, Pak. Tinggal babat, berani chopper. Terus gimana nanti nancep nggak di kambing dombanya? Enggak. Ya, nancep itu kalau manusia yang makan. Kalau Ibu tahu kambing dan domba morfologi dalamannya di bibir itu ada fili-filinya. Itu penetralisir benda yang tajam-tajam. Ya, jadi makan daun putri malu itu nggak masalah bagi mereka. Apalagi sapi kerbau yang fili-filinya besar-besar. Kalau di tempat saya, hari ini yang paling banyak saya dapat untuk pakan kulit durian, Pak. Tanaman kan itu. Kalau di pengepul durian kita dapatnya kulit durian plus bijinya. Wah, top banget. Ya, habis itu nanti sebentar lagi akan dapat pruningan daun durian. Ketika panenan sudah selesai kan harus pruning. Harus dikeluarkan daun-daunnya. Ya, jadi pakan lagi. Sekarang dekat dengan sentra durian, siap-siap choppernya. Ambil per karung, masukkan chopper, dicampur, pakan, selesai. Oke. Kalau bahas pakan sudah selesai, sebenarnya ternak kita nggak ada masalah lagi. Ini masih ngomongin 1, 2, 3, yang 4, 5 konsep pakan itu. Yang keempat adalah dimix campur, kemudian ada yang namanya bank pakan. Bank pakan ini memang kalau sekarang keharusan kalau di Pulau Jawa karena kita terbatas lahan, terbatas kemampuan untuk menghasilkan hijauan dalam jumlah banyak. Silakan bank pakannya ada 2. Bank pakan yang berupa simpanan, bank pakan yang berupa tanaman yang ada di lahan. Oke. Konsep besar pakan itu adalah hijauan dan pakan tambahan harus juga dipegang.